Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-6 di mata kuliah Open Source System. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cloud. Nah, apa itu cloud? Nah, semua orang membicarakannya, apa hubungannya dengan lisensi perangkat lunak. Nah, ketika user merujuk ke cloud, mereka mungkin merujuk ke sejumlah konsep terkait dalam komputasi. Tetapi pada dasarnya definisi cloud ini ya, perangkat sumber daya komputasi yang dihosting dari jarak jauh digunakan oleh klien sebagai halaman web, aplikasi seluler, aplikasi desktop tradisional, tempat penyimpanan, dan sumber daya komputasi lainnya. Garis antara komputasi awan dan model komputasi klien atau server tradisional mungkin agak bias, tapi secara umum komputasi awan ini dibedakan berdasarkan skala dengan prinsip desain bahwa sumber daya komputasi di awan umumnya lebih fleksibel dan multiguna daripada di komputasi server tradisional, yang mana untuk kebutuhan yang paling diminati sekarang ini cloud tersebut. Contoh dari cloud di sini, hampir setiap situs web ini memiliki komponen cloud, baik langsung terlihat maupun tidak. Rata-rata cloud ini yang penggunanya adalah untuk menggunakan presentasi. Terus ini medianya adalah berupa media sosial, e-commerce, layanan streaming musik. Contoh ya, contoh layanan atau aplikasinya ini ya. Situs tiket pesawat, layanan penyimpanan file atau sesuatu yang lainnya. Hal penting yang diingat bahwa antarmukanya dari penggunaan situs web di sini, saudara ataupun klien ini secara langsung hanyalah sebagian kecil dari apa yang terjadi di belakang layar. Sebagian besar alat yang digunakan di internet ada banyak komponen yang berbeda membentuk aplikasi dari basis data hingga alat logging hingga penambangan data atau data mining maupun alat intelijen. Di mana saja dari beberapa hingga ribuan keping logical business yang semuanya bekerja sama untuk menjalankan layanan websitenya. Masing-masing bagian ini hidup di komputer di suatu tempat dan lebih sering komponennya ini yang ditinggal yang disebut dengan cloud, awan, komputasi awan. Tadi definisi, sekarang bagaimana cara bekerjanya. Untuk menampung semua aplikasi ataupun data yang dilayani, pusat data dibangun. Senternya itu dibangun, center datanya. Semuanya pusat data ini dibangun untuk menampung banyak komputer server. Tujuan secara generalnya jumlah daya komputasi dan penyimpanan yang sesuai untuk dibagikan di banyak aplikasi. Dalam banyak kasus, aplikasi itu di-package dengan sistem operasi dan semua pustaka yang diperlukan menjalankan aplikasi ke dalam mesin virtual. Yang mesin virtual ini yang bisa juga nanti dijalankan di lokal komputer kita, terlepas dari sistem operasi pada mesin yang kita miliki. Komputer, laptop, PC yang kita miliki ya. Teknik ini disebut sebagai virtualisasi, di mana membuat aplikasi jauh lebih portable, memungkinkan mereka untuk berjalan di lingkungan apapun yang dapat menjalankan mesin virtual. Ketika dirancang, pengembangannya dan kontraksi ataupun kebutuhannya sesuai permintaan. Menggunakan lebih banyak mesin virtual saat permintaan lebih tinggi dan lebih sedikit, atau saat permintaan lebih rendah, ya ini disebut komputasi elastis atau elastis cloud. Penyimpanan dapat disatukan dengan cara yang sama
memungkinkan aplikasi untuk menggunakan hard drive yang terpasang ke banyak mesin fisik yang berbeda seolah-olah itu adalah salah satu sumber daya. Meminimalkan pemborosan sekaligus memudahkan pengembangan aplikasi yang memerlukan data dalam jumlah yang besar. Lanjut ke dalam pusat data yang menampung sumber daya komputasi awan dapat berupa publik, pribadi, atau kombinasi yang disebut dengan cloud hybrid. Sumber daya komputasi awan publik ini bisa disewa dari berbagai perusahaan atau tingkat keamanannya juga baik. Tujuannya juga baik dan ini mungkin termasuk penghematan biaya. Sebuah organisasi dapat memutuskan membangun cloud sendiri yang dihosting di pusat datanya sendiri atau mungkin milik mereka sendiri. Segmen pusat dari pembelian segmen pusat data yang lainnya. Awan hibrida atau cloud hybrid ini memanfaatkan sumber daya awan publik dan pribadi sebagai perubahan permintaan dan prioritas. Apakah cloud itu memiliki sifat sumber terbuka? Nah, ini ya salah satu yang pengembangan alat dan teknologi cloud beberapa tahun terakhir ini, beberapa banyak dari mereka yang benar-benar sumbernya terbuka. Dibuktikan dengan lisensi sumber terbuka hampir menjadi standar de facto untuk bagaimana teknologi cloud baru dikembangkan. Contohnya ini OpenStack, kontainer Linux, data besar atau big data, dan Internet of Things, dan masih banyak lagi seperti Linux, Apache, MySQL, PHP tradisional. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya materi saya terkait open source system yang bisa saudara temukan juga di opensource.com ya, opensource.com. Nah, untuk selanjutnya ya, sebagai bentuk kehadiran saudara pada hari ini, nah ini what is cloud. Nah, di sini contohnya ya, contoh dari open source cloud di sini adalah OpenStack, Linux Container, Big Data, Internet of Things. Nah, silahkan cari contoh lainnya ya mengenai open source cloud aplikasi yang digunakan selain ini, selain OpenStack, Linux Container, Big Data, dan Internet of Things. Satu saja silahkan disertai nanti dengan sumber pustakanya. Itu saja untuk pertemuan hari ini, mahasiswa semuanya. Jangan lupa membuat diskusi pertemuan yang ke-6 nantinya. Lalu dijawab pertanyaan yang tadi sudah Pak Arya tanyakan. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.